Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan, saya tanya dulu pada Abu Cokro, nyampu lingit-lingit ya. Oh, lingit benar. Nah. Jadi pada umumnya lingit itu terjadi atau kita laksanakan ketika membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi berkata atau bersabda, jadidu imanakum. Hendaklah kamu perbaru iman kata. Hendaklah kamu jadikan iman kata itu bersinar dan bercahaya. Di para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujadidu imanana? Bagaimana kamu perbaru iman kamu? Bagaimana kamu usahakan iman kamu itu bersinar? Nabi menjawab, bikasrati dzikrillah. Dengan kita perbanyak berzikir la ilaha illallah. Di verse 32. Biasa kita baca itu ketika kita baca samidah tahlil atau sehabis salat kita juga bertahlil. Jadi terjadi lingit itu. Bolehkah lingit yang demikian? Kebanyakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lingit lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lingit lagi, ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin. Jadi kalau mau lihat praktek yang demikian, kalau mau diskusi panjang, ya datang dulu ke tempat Uya. Datang ke Labuan Haji boleh, akhir puasa Uya pimpin di Labuan Haji. Sebab juga Uya merangkap pimpinan daerah Labuan Haji. Atau datang awal Ramadan ke Banda Aceh, Asasun Najah. Sana kita praktekkan. Nah, yang pertama tentang la ilaha illallah. Membaca kalimah la ilaha illallah itu mesti benar. Apa sih hikmahnya, apa sih rahasianya, apa sih logikanya bahwa zikir itu sunat berjamaah dengan suara jihar. Kalau sendirian enggak apa-apa la ilaha illallah. Tapi kalau sudah jihar ada mengandung unsur ta'lim. Kalau imam memimpin zikir ya, imam tidak boleh madhab kiblat, tapi dia madhab ke sebelah kanan atau madhab ke jamaah. Memimpin zikir supaya lingitnya itu sama, membaca kalimahnya sama. Ini yang terjadi kita lihat. Azan dulu umpamanya di mana-mana. Sepanjang Abuya perhatikan di Jakarta pada Aceh. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali hanya. Ada yang 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba perhatikan. Perhatikan apa mesti di sini ya, pagi ataupun mesti mana itu salah dipanjangkan ha itu. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak. Ha illallah salah. Yang kedua terlampau cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gagal doha. Dosa. Ya. Dan yang ketiga ialah yaitu dia wukuf di tengah-tengah. Itu bisa mati kafir dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mesti satu nafas dibaca. Itu mursyid Al-Kansyabandiyah ataupun wakil mursyid mentalkinkan membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali dalam satu nafas. 3 kali dalam satu nafas dengan dipahami maknanya, tidak Tuhan disembah melainkan Allah, sebagaimana mencontoh Nabi Muhammad mentalkinkan kalimat la ilaha illallah dibaca 3 kali dalam satu nafas dengan dipahami maknanya, tidak Tuhan disembah melainkan Allah Ta'ala. Jadi kita sambil lidah membaca, kemudian juga dipahami maknanya. Jadi kalau tidak terpahami maknanya, nada bekasnya iman kita itu beriman. Itu yang penting diperhatikan. Kemudian lingit yang biasa kita baca waktu sama dia tahlil. Tahlil itu artinya menyebut la ilaha illallah bersuara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil. Tapi kalau di hati itu bukan tahlil yang mana? Itu kalau dalam tarikan Nasyabandiyah namanya zikir nafi isbat. Ini nafi isbat ya. Nah, jadi kalau mau tahu ini buku biarnya ada saya bawa. Silakan tanya ya sama supir biar ada itu buku zikir. Ya, ini lingitnya. Tahan nafas, ditahan dulu di bawah pusat. Bukan mulut ya. Ini hanya sebagai gambaran saja.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La di pusat, ilaha ke kepala ubun-ubun, illa di bahu, illallah. La ilaha illallah kati. Nada suara. Coba latihan 3 kali, bisa. Tingkatkan lagi 5 kali, bisa. 7 kali, 9 kali, 11 kali, 13 kali, 15 kali, 17 kali. Cukup go 20 sago paling banyak. Kalau muda-muda kayak Abu Syatwan ini bisa cukup 20 sago. Biar dulu waktu usia 18 tahun sampai usia 50 tahun bisa 21 kali. Tapi jangan dipaksa. Kalau mampu hanya 5 kali, jangan dipaksa 7 kali. Kalau mampu 3 kali, jangan dipaksa sampai lebih. Dan sekaligus itu akan menyehatkan jantung kita. Ya, menyehatkan jantung kita dengan tahan nafas. Sebagai contoh, itu ada semacam olahraga, olahraga tahan nafas ala Jepang. Yang jampu agak minum, pakai olahraga. Tahu gede balapangan. Tarik nafas. Alipu ringan tu, Malaysia cewek je tu. Ada yang ditinggal 2 minit. Kemudian kembali nafas. Nah, itu sebagai contoh dari segi kesehatan. Itu Jepang berpendapat sangat-sangat menyehatkan jantung kita. Nah, maka ingat kepada zikir kita, zikirlah nafi isbat tadi. Nafi isbat la ilaha nafi isbat illallah. Jadi sekaligus mengandung nilai ibadah. Kalau ala Jepang itu tidak ada nilai ibadahnya, itu hanya nilai kesehatan yang dunia sifatnya. Nah, itu namanya zikir nafi isbat. Nah, satu. Yang kedua, zikir la ilaha illallah. La di kalbun, ilaha di ruhun, illallah ke kalbun lagi. Maka kita serentak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ingin ulai sih. Kan ingin ulai kan. Itu bahasa serentak. Bet dua la ilaha dua belah unan, ulai je dua belah mantuk undi. Ada mesti sama la ilaha illallah. La boleh cepat, jangan menghilangkan huruf, jangan sampai mengganggu khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ketiga, zikir tahlil. Dalam ilmu suluk itu namanya ada 7 khatam. Kalau dia tamat di Sumuza, tamat latai 9, tamat latai 11, tamat nafi isbat, tamat dia di ruku, tamat dia mukabah pertama, 2, 3, terakhir kelas tinggi namanya, itu tinggal profesor kalau katakanlah demikian. Itu makan tikan tahlil. Tahlil 7 khatam. 1 khatam 70.000 ego. 7 khatam sama dengan 490.000 kali. Ini hanya mulai. Boleh cepat tapi jangan sampai merusak huruf. Jadi 1 khatam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dihitung. Jangan salah hitung. Dia kalau 10 kali batu kecil, 100 kali batu besar, 100.000 kali besar lagi, buktinya jangan sampai hilang. Pahalanya 7 khatam itu ialah untuk Nabi Muhammad kita hadiahkan, untuk diri kita, membebaskan diri kita pada api neraka jahanam. Kemudian untuk ayah kita, ibu kita, membebaskan ayah kita dan ibu kita daripada neraka jahanam. Dan hadiahkan kepada aulia-aulia ataupun wali sesudah dan sebagainya. Nah, itu kalau lingi ya, kalau itu arti lingi dalam zikir tarikat Naqsyabandiyah ya. Dan tentang sama dia ini Yaqawiyah Matin. Kalau mau baca Yaqawiyah Matin itu bagaimana? Minta maaf ya, nyokon mukan kon bisnis. Biar dan nyusun buku fikih salat menurut mazhab Syafi'i. Biar sampai awak hanya orang awam salah blow di lapangan ataupun di pasar. Nanti kalau di blow buku fikih salat ala Wahabi atau fikih salat ala Yasfi As-Siddiqi, nya bid'ah benar. Ya, ataupun fikih salat yang bertentangan dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Kitanya nyatikan Ahlussunnah Jamaah mazhab Imam Syafi'i pertama kali masuk di Asia Tenggara di Aceh. Dari Aceh lah dikembangkan Islam dan dikembangkan mazhab Imam Syafi'i ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok apalagi di kota-kota. Kalau kita rubah dengan mazhab lain itu bisa benturan. Jadi mesti kita berdomani itu. Ya Yaqawiyah Matin begini. Ini Ismul A'zam dulu. Kita belajar Ismul A'zam. Allah Ta'ala menyembunyikan Ismul A'zam. Entah yang mana Ismul A'zam daripada 99 nama itu.
Ada ulama berpendapat Ismul Azam ada dalam susunan 99 nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus sampai akhirnya. Sampai hari ini belum ada kesepakatan ulama-ulama zikir apa yang dibaca oleh seorang waliullah, ulama yang saleh di hadapan Nabi Sulaiman. Hai Nabi Sulaiman, nipik mata, buka mata. Begitu mata dipising, dipising, kemudian dibuka, istana Siti Balqis sudah ada di sampingnya istana Nabi Sulaiman. Bayangkan, syaitan nggak mampu jin itu. Jin mampu dia mengkabli antaquma min maqami, sebelum selesai rapat. Sebelum berarti sengaja enggak, kata Nabi Sulaiman, saya mau lebih cepat lagi. Nah, maka kalau nggak salah nama ulama itu apa sih begitulah. Bisa kita baca dalam kitab Sawi-Sawi Jalalain. Jadi itu pising mata yang ke Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, buka. Muna dipit mata, muna dibuka, di sana Siti Balqis ada samping. Saya waktu datang Siti Balqis tahu, ini sana saya nih ya. Kapan pindah ke sini dan sebagainya. Panjang ceritanya. Jadi Ismul Azam ini ada ulama berpendapat Ya Rahman Ya Rahim. Ada ulama berpendapat yaitu Ya Qawi Ya Matin. Ada ulama berpendapat Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada ulama berpendapat Ya Malikul Mulki Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Jadi kalau dia mimpin Asmaul Husna itu Rahman Rahim diulang. Nanti kalau ibadah tarawih di Darussalam Abu Naji itu memang sudah diamalkan sejak Syekh Muhammad Ali. Coba perhatikan dia. Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Qawiyyu Ya Matin. Serentak. Nggak boleh begini, nggak boleh. Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Qawiyyu Ya Matin. Nah, itu namanya lingi zikir dalam usul. Begitu diamalkan yang sepanjang Buya melihat dengan mata Buya kepala sendiri sejak usia 12 tahun meninggal Syekh Muhammad Ali. Saya selalu mengikuti beliau itu salat jamaah. Karena rumah Buya Darussalam itu berdampingan dengan surau atau dengan dayah ataupun dengan tempat salat. Jadi lingi yang lain saya nak tahu. Kalau kita lihat lingi sadati dan sebagainya itu saya nak tahu bagaimana caranya. Jangan nonton sadati atau ratu itu sudah dilarang oleh Syekh Muhammad Ali. Dipanggil ahli ratu, dipanggil yang punya sabotri yang sedati. Oh ini buang, oh ini buang, ini buang, ini buang. Nah, itu sudah diseleksi semua. Demikianlah, mungkin agak panjang sedikit penjelasannya. Terima kasih atas perhatian. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi